Pemirsa, hari ini TGIPF Tragedi Kanjuruhan menggelar rapat maraton dengan sejumlah instansi. Hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden dan penegak hukum untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Tembak. Jadi saya itu di kepulan asap itu. Usai menemui sejumlah korban dan mengumpulkan barang bukti, TGIPF Tragedi Kanjuruhan menggelar rapat maraton dengan sejumlah lembaga. Rapat digelar untuk mendengarkan pendapat dan temuan dari lembaga terkait seperti Kompolnas, Komnas HAM, Kementerian PUPR, dan kementerian lainnya. TGIPF akan mendalami temuan Kompolnas yang juga membentuk tim pencari fakta di lapangan. Selain itu, tim juga akan mendengarkan temuan Komnas HAM terkait indikasi pelanggaran HAM saat tragedi Kanjuruhan. Selain Kompolnas dan Komnas HAM, TGIPF juga mendengarkan paparan dari Kementerian PUPR tentang infrastruktur Stadion Kanjuruhan dan membandingkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Brainstorming atau mendengarkan pendapat-pendapat misalnya dari Kompolnas yang juga melakukan turun ke lapangan membentuk tim pencari fakta, Komnas HAM yang turun ke lapangan membentuk tim pencari fakta. Kita juga akan bertemu dengan Menteri PUPR terkait lapangan dan juga mendengar atau brainstorming dengan pihak-pihak terkait pasca tragedi seperti misalnya Menteri PMK, Kemensos, Menteri Kesehatan, semua akan kita kumpulkan. Termasuk PSSI, Bang Akmal? PSSI hari Selasa kemungkinan kita panggil PSSI, LIB termasuk pemegang broadcaster. Jadi semua akan kita panggil, kita minta keterangan agar hasil dari investigasi kita benar-benar valid. Sementara itu, hari Selasa 11 Oktober 2022, TGIPF diagendakan menggelar rapat dengan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator pertandingan sepak bola tanah air. Usai menggelar rapat maraton, TGIPF akan menyimpulkan secara komprehensif tentang tragedi Kanjuruhan dan akan menyampaikan hasilnya kepada pihak terkait, termasuk Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petisi terhadap Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan untuk mundur dari jabatannya kini telah ditandatangani lebih dari 40.000 orang. Sementara itu, Menpora menyatakan pemerintah tidak bisa ikut campur dan menyerahkan semuanya kepada induk organisasi FIFA. Publik melayangkan protes terbuka kepada PSSI atas tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan ratusan nyawa melayang. Hingga Senin siang, dua petisi desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mundur dari jabatannya telah ditandatangani lebih dari 43.000 orang. Terkait dengan banyaknya desakan, Menpora Zainuddin Amali menyatakan pemerintah tidak bisa ikut campur dan menyerahkan semuanya kepada induk organisasi FIFA karena PSSI berada di bawah naungan induk organisasi. Pemerintah dalam posisi yang tidak mungkin mengintervensi, memasuki wilayah-wilayah yang oleh aturan FIFA tidak dibolehkan. Kan kita sudah pernah pengalaman, kita pernah di-ban. Nah, saya tidak mau itu terulang lagi. Tentang aspirasi dari masyarakat, ya silahkan saja disampaikan, dan nanti PSSI akan menyikapinya. Tetapi pemerintah tidak akan mencampuri itu karena kita tahu batasan-batasan mana pemerintah masuk, pemerintah tidak boleh. Kita membantu persepak bolaan nasional, kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan persepak bolaan. Sebelumnya meski desakan publik kian kencang, namun Iwan Bule menolak mundur. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang, meninjau lokasi kericuhan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu, tanggapannya seperti apa Pak? Saya tidak tahu, ya nanti tanyakan aja kepada petisi itu, karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas sebelumnya, sudah tahu ya, dibaca aja di situ. Ya bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi, dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Nih, tutorial mundur. Sikap PSSI yang seolah lepas tangan dari kasus Kanjuruhan membuat sejumlah komika angkat suara dan membuat sindiran dibalut komedi. Tuh, nggak bisa karena ada ininya. Bintang Emon misalnya, melalui akun media sosialnya, Emon membuat video tutorial cara untuk mundur. Tidak disebutkan kepada siapa video ini ditunjukkan, namun berdasarkan momennya, warganet menduga sindiran tersebut ditunjukkan kepada Ketua Umum PSSI, Iwan Bule. Tuh, nggak bisa karena ada ininya. Jadi kita tuh harus mengerti. Sementara itu melalui akun Twitternya, komika Ari Kriting juga menyindir para petinggi sepak bola Indonesia yang seolah mundur dari tanggung jawab.
Sindiran ini pun mendapat dukungan dari warganet. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut gas air mata yang ditembakkan di Stadion Kanjuruhan tidak berdampak fatal untuk tubuh. Dedi juga menjelaskan gas air mata kadaluarsa, kandungan yang ada di dalamnya akan menurun. Ya, apabila gas air mata ini dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Dokter spesialis mata menyebutkan bahwa ketika kena gas air mata, pada mata khususnya memang terjadi iritasi. Sama halnya seperti kita kena air sabun. Ya, terjadi perih tapi pada beberapa waktu gitu bisa langsung sembuh dan tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal. Sama halnya dengan gas air mata juga, kalau misalnya terjadi iritasi pada pernapasan pun, ya sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah menyebutkan bahwa ada fatalitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia, termasuk dari tadi Prof. Madegegel. Ya, di dalam gas air mata itu tidak ada toksin atau tidak ada racun yang mengakibatkan matinya seseorang. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya. Kan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Misalnya kalau misalnya dia tidak expired, dia ditembakkan, kan ini kan partikel CS ini kan terjadi partikel-partikel seperti serbuk-serbuk bedak. Ya, ditembakkan jadi ledakan di atas, ketika terjadi ledakan di atas, maka akan timbul partikel-partikel yang lebih kecil lagi daripada bedak yang dihirup, kemudian kena mata, mengakibatkan perih. Ya, jadi kalau misalnya sudah expired, justru ya kadarnya dia berkurang secara kimia, kemudian kemampuannya. Gas air mata yang ditembakkan polisi dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan diduga menjadi pemicu banyaknya korban jiwa. Dampak tembakan gas air mata tersebut bahkan masih dirasakan supporter Aremania yang terpapar. Kedua kakak beradik Yustita dan Raffi tampak dalam kondisi sehat meski harus menjalani perawatan pasca tragedi kemanusiaan tanggal 1 Oktober lalu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Yustita dan Raffi adalah supporter Aremania yang berhasil selamat dalam kerusuhan yang menewaskan 131 supporter yang 2 diantaranya adalah anggota polisi. Namun hingga sepekan pasca kerusuhan dalam pertandingan Arema melawan Persebaya, kedua mata Raffi masih merah. Menurut dokter Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, penyebabnya adalah paparan gas air mata yang ditembakkan oleh polisi. Mata perih, sesak nafas, terus badan sakit semua, jatuh itu. Saat ini Mas, yang dirasakan Mas Raffi? Saat ini mata saya penglihatannya normal. Selain Raffi, kakak kandungnya Yustita Nur Aini juga menjadi korban. Yustita lolos dari maut meski sempat terhimpit dan terinjak-injak penonton lain di gate 13, lokasi pintu keluar yang banyak jatuh korban jiwa. Soalnya gas air mata itu ditembak di tribun. Terus sama saudaraku saya ditarik, terus mau ke pintu keluar itu masih bisa. Saat ditembakkan gas air mata, apakah ada kericuhan di situ misalnya lempar-lempar? Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Nggak ada sama sekali. Iya, tiba-tiba langsung ditembak, nggak tahu apa ricunya, nggak ada ricu. Sutrisno, ayah kandung Yustita dan Raffi, bersyukur kedua anaknya selamat meski kini harus berobat jalan. Kini Yustita dan Raffi mengaku trauma menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung. Dari Malang, Jawa Timur, Maria Elizabeth dan Freddy Iswanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim pengacara keluarga Lukas NMB menyerahkan surat penolakan saksi atas istri dan anak Gubernur Papua Lukas NMB kepada penyidik KPK. Keduanya menolak hadir ke KPK untuk bersaksi dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua.
Tim kuasa hukum Lukas NMB hadir di KPK sekitar pukul 10:40 pagi dan langsung menuju ke dalam gedung KPK untuk menemui penyidik. Kedatangan tim kuasa hukum tersebut guna secara resmi menyerahkan surat penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB. Namun sayang, tim kuasa hukum tak bisa bertemu dengan penyidik. Istri dan anak Gubernur Papua yakni Yulse Wenda dan Astrak Bona Timoramo NMB menolak memberikan pernyataan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Ibu Lukas NMB dan anaknya Bona menggunakan hak-hak konstitusionalnya, hak-hak hukumnya untuk menolak didengar keterangannya sebagai saksi. Dasar penolakan adalah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Tipikor dan pasal 168 ayat 2 KUHP yang intinya bahwa seseorang yang mempunyai hubungan baik sebagai anak, istri, suami, kakek, nenek, orang tua, atasan, bawahan berhak menolak. Menanggapi penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB, Jubir KPK Ali Fikri menilai keluarga Lukas NMB boleh menolak untuk bersaksi, namun wajib hadir memenuhi panggilan KPK. Dalam hukum acara pidana atau KUHP itu tidak ada satu aturan yang kemudian mengharuskan saksi didampingi oleh penasihat hukum ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik. Dan kami juga ingin tegaskan, baik itu anak maupun istri dari tersangka LE kami panggil sebagai saksi bukan hanya untuk berkas perkara dengan tersangka LE, tetapi juga untuk berkas perkara dengan tersangka yang lain dalam kasus yang sama. Oleh karena itu kami mengingatkan kedua saksi ini untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK karena itu adalah kewajiban hukum. Kalaupun kemudian setelah hadir dan merasa ada hubungan kekeluargaan dengan tersangka, tentu silakan sampaikan dan kami akan pertimbangkan karena ada hak saksi untuk mengundurkan diri ketika ada hubungan kekeluargaan dengan tersangka. Dan termasuk ketika kemudian saksi merasa tidak tahu menahu dengan konstruksi perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikan ini, tentu juga hadir dan sampaikan langsung di hadapan tim penyidik.